Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Qaswasun Nabiyyin lil Atfal, kisah para nabi untuk anak-anak jilid 2, karangan Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi hafizahullah rahimahullahu taala. Ini kisah makin seru aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 11, Nuhur Rasul. Ini Allah mengutus Nabi Nuh kepada umat beliau. Wa aradallahu ayyursila Nuhan ila qaumih. Dan berkehendaklah Allah bahwa mengirim ianya Allah akan Nabi Nuh kepada kaumnya beliau. Kana fil qaumi aghniya'u wa ru'asa'u. Adalah dalam golongan kaum Nabi Nuh itu orang-orang kaya dan para pemimpin. Jadi umat Nabi Nuh ada orang kaya, ada pemimpin, ada orang miskin tentunya juga. Ada yang pintar, ada yang bodoh, sama setiap masa begitu. Walakin Allah akhtara Nuhan li risalati. Tetapi Allah itu memilih hanya Allah akan Nabi Nuh untuk membawa risalahnya. Ini maksudnya begini. Pada masyarakat kaum Nabi Nuh ketika itu ada orang kaya, ada juga para tokoh-tokoh. Tetapi Allah memilih Nabi Nuh untuk menjadi rasul. Allah memilih Nabi Nuh untuk menjadi rasul, untuk membawa risalah, membawa agama Allah, mengajak umat kepada tauhid. Walam yakhtar ahadan minhum, dan tidak memilih hanya Allah akan seorang pun dari mereka orang kaya dan pemimpin. Artinya Nabi Nuh bukanlah seorang yang kaya di antara masyarakatnya. Beliau orang biasa-biasa saja. Banyak orang kaya yang lain, pemimpin, tokoh-tokoh terkenal, orang yang ditunjuk dengan jari oleh masyarakat. Tapi yang Allah pilih untuk menjadi rasul justru Nabi Nuh alaihissalam. Ini berat dakwah Nabi Nuh. Allahu ya'lamu may yahmilu risalata. Allah itu tahu ia akan siapa yang akan membawa ia akan risalahnya. Jadi Allah tentunya maha tahu. Allah memilih sendiri siapa yang layak untuk membawa risalah Allah, untuk membawa pesan Allah, untuk menjadi rasul Allah. Wallahu ya'lamu man yahmilu amanatah. Allah itu tahu betulnya Allah akan siapa yang akan membawa ia akan amanahnya Allah. Karena risalah ini hal yang berat, tentunya hanya mampu dibawa oleh orang-orang tertentu, orang pilihan Allah. Allah memilih Nabi Nuh untuk melaksanakan tugas ini. Wa kana Nuhun rajulan sholihan kariman. Dan adalah Nabi Nuh itu seorang laki-laki yang soleh, kariman, lagi yang mulia, dermawan. Wa kana Nuhun rajulan akilan haliman. Adalah Nuh itu seorang laki-laki yang berakal, cerdas, lagi penyayang. Wa kana Nuhun nasihan syafiqan. Adalah Nabi Nuh itu seorang yang suka memberi nasihat, lagi yang syafiq, lembut, penyayang. Wa kana Nuhun shadiqan aminan. Adalah Nabi Nuh itu seorang yang jujur, lagi amanah. Ini penjelasan tentang bagaimana sosok Nabi Nuh. Seorang yang soleh, dermawan, seorang laki-laki yang berakal, penyayang, bijak, seorang yang suka memberi nasihat, lembut, seorang yang jujur, lagi amanah. Ikhtarallahu Nuhan li risalati. Telah memilih oleh Allah akan Nabi Nuh untuk membawa risalahnya Allah. Wa auha ilaihi, dan mewahyukan dianya Allah kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh pun mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika itu Nabi Nuh resmi menjadi Rasulullah. Apa isi wahyu Allah kepada Nabi Nuh? An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Bahwa beri peringatan olehmu wahai Nuh akan kaummu. Ingatkan kaummu min qabli, sebelum bahwa datang kepada mereka oleh azab yang pedih. Sebelum kaummu disiksa oleh azab yang pedih, ingatkan mereka untuk sadar dan kembali kepada Allah. Ketika Nabi Nuh mendapatkan perintah Allah, Nabi Nuh langsung bergegas bekerja. Faqama Nuhun fi qaumih, maka berdirilah Nabi Nuh dalam kaumnya. Beliau berdiri di antara kaum beliau, yaqulu linnas. Nabi Nuh berkata kepada manusia, wahai manusia semuanya, inni rakum rasulun amin. Sesungguhnya aku untukmu itu seorang utusan yang amanah, seorang utusan Allah yang dipercayai. Nabi Nuh mulai berdakwah. Bagaimana tanggapan kaum Nabi Nuh? Madza ajabahul qaumu? Apakah yang menjawab akannya Nabi Nuh oleh kaumnya? Kita lihat jawaban kaum Nabi Nuh. Walamma qama Nuhun fi qaumih yaqul, manakala berdirilah Nabi Nuh di antara kaumnya, beliau berkata, ayahnya Nabi Nuh, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku untukmu itu rasul yang amanah, yang dipercaya. Qama ba'dun nas.
berdirilah sebahagian manusia yaqulun, mereka berkata. Ini sudah mulai jawaban, respon masyarakat terhadap dakwah Nabi Nuh pertama kali. Apa yang ditanyakan? Mata sora haza nabiyan. Kapan telah jadilah si ini itu nabi? Kapan Nuh itu menjadi nabi? Kemarin perasaan masih biasa aja seperti kita. Kapan dia sudah menjadi nabi? Bil amsi kana rajulan minna. Kemarin Bil amsi kemarin karena ada ianya Nuh itu laki-laki minna, itu seorang laki-laki di antara kami, di antara kita. Bukankah kemarin dia sama seperti kita, bahagian dari kita? Wal yauma yaqulu ana rasulullah ilaikum. Dan pada hari ini yaqulu, Nuh itu berkata, ana rasulullah, aku ini utusan Allah kepada kamu. Nah, jadi sudah mulai mereka melecehkan, enggak percaya. Kemarin masih biasa seperti kita. Kok sekarang jadi ngaku-ngaku jadi Rasulullah? Waqala asdika Nuh, dan berkatalah oleh teman-teman Nabi Nuh. Teman-teman Nabi Nuh bilang lagi, hadza kana yal'abu ma'ana fis sighari wa yajlisu ma'ana kulla yawmin famata ja'athun nubuwah. Hadza, si ini, Nuh ini ada ia itu bermain ya bersama kita fis sighar. Jadi Nuh itu dia bermain-main bersama kami, bersama kita semua pada waktu kecilnya. Wa yajlisu ma'ana, duduk ia bersama kita kulla yawmin, setiap hari. Setiap hari ia duduk bersama kita. Famata ja'athun nubuwah, kapan telah datang kepadanya oleh kenabian? Kapan kenabian datang kepadanya? Alailan am nahara, apakah datang pada malam hari atau pada siang hari? Kapan kok tiba-tiba dia jadi nabi? Nah, udah mulai dah. Waqalal aghniya wal mutakabbirun, berkatalah oleh orang-orang kaya dan orang-orang takabur. Amma wajadallahu ahadan ghairahu, apakah tidak mendapati oleh Allah akan seseorang yang lain selain Nuh? Apakah enggak ada orang lain yang layak dijadikan nabi? Kenapa harus Nuh? Udah mulai. Nah. Amatan nasu kulluhum, apakah telah matilah manusia semuanya? Apakah semua orang sudah mati, tinggal Nuh doang, hingga Nuh yang diangkat menjadi nabi? Amma wajada fil qaumi illa faqiran, apakah tidak mendapati hanya Allah di antara kaum itu kecuali akan seorang yang fakir? Kenapa harus yang fakir ini yang menjadi nabi? Kayaknya enggak layak si fakir ini atau Nuh ini menjadi nabi, begitu kata orang-orang sombong. Waqalal juhalu, berkata oleh orang-orang bodoh, wa ma hadza illa basyarun mislukum, tidaklah ini Nuh illa basyarun, kecuali cuma manusia mislukum seperti kamu. Ngapain ngikutin orang sama seperti kita? Ada alasan lagi. Wa qalu, mereka berkata, law syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi ayatina al-awwalin. Jikalau berkehendak oleh Allah, sungguh akan menurunkan ianya Allah akan malaikat. Ma sami'na, tidak pernah kami dengar dengan ini fi abainal awalin, pada bapak-bapak kita yang dahulu. Kita nggak pernah dengar kalau ada nabi dari manusia. Ini bohong sebenarnya, mereka bohong. Dia bilang nggak pernah dengar dari cerita dahulu bahwa nabi itu dari golongan manusia. Padahal dari zaman dulu nabi memang manusia. Wa qala ba'dun nas, berkatalah sebahagian manusia, inna nuhan yuridu ayyana lariyasah wa syarafa bihadat tariq. Ini tuduhan nih. Ada yang bilang sungguhnya Nuh itu dia menginginkan akan bahwa mendapati ia akan kepemimpinan. Nuh sebenarnya pengen jadi pemimpin, pengen mendapatkan ia akan kemuliaan bihadat tariq. Dengan ini cara dia pengen ngaku-ngaku jadi nabi, sebenarnya dia pengen jadi pemimpin. Sudah mulai. Tiga. Baina Nuh wa qaumihi, antara Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh. Kana nasu yarawna anna ibadatal asnam huwal haq. Adalah manusia ketika itu yarawna, mereka melihat bahwa sungguh menyembah patung, bahwa sungguh menyembah berhala, huwal haq, itulah kebenaran. Jadi mereka meyakini yang benar itu ya menyembah patung. Wa anna ibadatal asnam huwal aqlu, dan bahwa sungguh menyembah patung itulah akal yang sebenarnya. Begitu. Wa kanu yarawna anna alladzi la ya'budul asnam huwa fi dhalalatin wa safaha. Adalah mereka melihat bahwa sungguh orang-orang yang tidak mau menyembah ia akan patung, huwa, dianya orang itu fi dhalalah, dalam kesesatan dan kebodohan. Ini udah kebalikan nih. Justru mereka berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mau menyembah patung itu sebenarnya sedang sesat, sedang bodoh. Jadi mereka membodoh-bodohkan Nabi Nuh nanti karena Nabi Nuh nggak mau menyembah patung. Wa kanu yaqulun, adalah mereka berkata, qad kana abauna ya'budunal asnam, sungguh adalah dulu bapak-bapak kita
Kad kana sungguh telah adalah dulu bapak-bapak kita ya'budunal asnam, mereka semuanya menyembah patung. Falimadza la ya'buduha hadza, maka mengapa tidak menyembahkannya patung oleh si ini, oleh Nabi Nuh. Dulu nenek moyang kita nyembah patung, kenapa ini laki-laki yaitu yang bernama Nuh nggak mau nyembah patung? Wa kana Nuhun yara anna ibadatal asnam dhalalah, dan adalah Nabi Nuh itu beliau melihat bahwa sungguh menyembah patung itu satu kesesatan. Justru menyembah patung kesesatan, ngapain menyembah benda-benda yang tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Wa anna ibadatal asnam safaha, Nabi Nuh melihat bahwa sungguh menyembah patung itu satu kebodohan. Nah, jadi berbeda ini antara pandangan Nabi Nuh dengan umat beliau. Wa kana Nuhun yara annal aba, dan adalah Nabi Nuh itu yara melihat Nabi Nuh bahwa sungguh bapak-bapak mereka zaman dulu kanu fi dhalalah, adalah mereka itu dalam kesesatan dan kebodohan. Mereka mengira bapak mereka orang yang terpetunjuk. Nabi Nuh menyatakan bahwa bapak mereka itu sesat dulu, telah disesatkan oleh setan. Wa anna Adam wa huwa abu al-aba makana ya'budul asnam, bahwa sungguh Nabi Adam wa huwa, dan dianya Nabi Adam itu bapak dari segala bapak, abul aba, itu makana tidak pernah ianya Nabi Adam itu menyembah patung. Nabi Adam saja yang nenek moyang dari segala nenek moyang, itu beliau nggak pernah menyembah patung. Balkana ya'budullah, tetapi Nabi Adam juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa annal qauma fi dhalalatin wa safaha, sesungguhnya kaum itu sungguh berada dalam kesesatan dan kebodohan. Idz ya'budunal hijarah, karena mereka menyembah batu. Wala ya'budunallaha alladzi khalaqahum, dan mereka tidak mau menyembah akan Allah yang telah menciptakan ia akan mereka. Nabi Nuh terus berdakwah mengingatkan kaumnya, memberikan alasan-alasan yang logis. Qama Nuhun fil qaumi, bangunlah Nabi Nuh dalam kaumnya. Beliau berdiri berceramah. Yaqulu, berkata ianya Nabi Nuh, bi'ala sautihi, dengan ketinggian suaranya beliau. Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, a'budullah, sembah olehmu akan Allah. Malakum min ilahin, tidak ada untukmu dari Tuhan selainnya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatir kepadamu. Adzab yaumin adzim, akan siksa hari yang pedih. Kalau kalian terus-terus menyembah patung berhala, aku khawatir kalian akan ditimpa oleh adab yang pedih. Apa jawaban kaum beliau? Qalal mala'u min qaumih, berkatalah oleh orang-orang malak, ini orang-orang besar dari kaumnya Nabi Nuh. Jadi yang menentang dakwah setiap zaman kebanyakan memang para pembesar yang ada pangkatnya, orang kayanya. Qalal mala'u min qaumih, berkatalah oleh para pembesar dari kaumnya Nabi Nuh. Inna lanaraka fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami benar-benar kami melihat engkau wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Engkau sudah sesat wahai Nuh, engkau benar-benar sudah sesat. Qala, berkata ianya Nabi Nuh, ya qaumi laisa bi dhalalah, wahai kaumku, tidak ada pada diriku itu kesesatan, aku tidak sesat, aku ini Rasulullah. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapinya aku itu utusan dari Tuhan semesta alam. Aku tidak sesat. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan kepadamu akan pesan-pesan Tuhanku. Wa ansahu lakum, aku memberi nasihat kepadamu. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi Nabi Nuh tetap berdakwah dengan gagah berani tanpa takut apapun. Walaupun tantangan demi tantangan terus datang. Nanti kita bacakan kisah selanjutnya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.